D.N. Aidit merupakan salah seorang menteri dalam Kabinet Dwi Korah, sekaligus Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia (PKI). D.N. Aidit dihukum mati, karena dianggap Aidit dan PKI bertanggung jawab atas gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau Gestapo. Penangkapan D.N. Aidit dilakukan pada tanggal 22 November tahun 1965, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aidit dicinduk dari tempat persembunyiannya, di dalam rumah Kasim alias Harjo Martono, di Kampung Sambeng, Solo, Jawa Tengah. Sebelum ke rumah Kasim, Aidit sempat sembunyi di beberapa tempat. Akhirnya, di rumah Kasimlah dia berhasil dijemput paksa tentara bersenjata lengkap ke Loji Gandrung, Solo, tempat peristirahatan Ade. Saat penggerebekan pertama dilakukan di rumah Kasim, tentara tidak berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Bahkan, setelah rumah itu diobrak-abrik, hasilnya tetap nihil. Tentara sempat berpikir Aidit telah berhasil melarikan diri. Namun, pihak intelijen bersikeras dia masih berada dan sembunyi di dalam rumah Kasim. Karena Kasim tetap diam, akhirnya Kasim diangkut tentara ke markas, lalu menginterogasinya. Diduga tidak tahan dengan siksaan dan takut dengan ancaman tentara, Kasim buka mulut dan menunjukkan lokasi Aidit bersembunyi. Dari markas, tentara kembali membawa Kasim ke rumahnya. Di sana, sebagian tentara masih melakukan pengepungan. Di hadapan moncong senapan, Kasim lalu menggeser lemari di salah satu ruangan rumahnya. Dari balik lemari itu, terdapat pintu rahasia. Di dalamnya Aidit berada dan bersembunyi dari tentara. Pemimpin penangkapan saat itu, Letnan Ming Priyatno pun bersiap-siap mengacungkan senjatanya ke pintu. Merasa terdesak, Aidit pun bersuara dari balik persembunyiannya, lalu membuka pintu, dan keluar dari balik lemari. Aidit lalu dibawa ke Loji Gandrung. Di sana, sempat ada seorang mayor yang ingin mengoper alih penangkapan Aidit. Namun, permintaan itu ditolak Komandan Brigade Mayor Jenderal Maijen Yasir Hadibroto. Sesuai perintah Soeharto, Maijen Yasir Hadibroto memerintahkan anak buahnya untuk mencari sumur tua yang kering. Setelah sumur yang diminta dapat, Aidit dibawa sejumlah regu tembak ke tempat itu. Sumur tua itu berada di tengah kebun pisang yang sangat lebat, jauh dari pemukiman penduduk. Saat itu, Aidit sudah tahu bahwa dirinya akan ditembak mati. Namun, dia masih berusaha untuk menggertak. Gertakannya kali ini tidak berhasil. Bahkan, dengan santai Maijen Yasir Hadibroto mengatakan bahwa hari itu Aidit akan dihukum mati. Di detik-detik akhir hidupnya, Aidit minta waktu untuk berpidato sebentar. Setelah berpidato yang diakhiri dengan teriakan, "Hidup PKI," timah panas pun menembus tubuhnya. Demikian akhir perjalanan salah seorang tokoh komunis terbesar di Asia Tenggara ini berakhir dengan tragis. Setelah tumbang berlumuran darah, jenazah Aidit dimasukkan ke sumur tua di tengah kebun pisang. Di atas jenazahnya itu, para tentara menindihnya dengan sejumlah batang pisang yang ditebang, kayu-kayu kering, dan tanah, lalu membakarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak Aidit. Sejumlah tentara yang terlibat dalam penembakan itu berjumlah 4 orang, ditambah 2 kopral pengemudi jeep. Saat itu, tidak banyak yang tahu jika malam itu Aidit ditembak mati. Maijen Yasir Hadibroto selalu merahasiakan eksekusi tersebut. Bahkan, dia melaporkan bahwa abu di atas sumur, hasil pembakaran kayu yang ditumpuk itu sebagai jenazah Aidit yang telah hangus terbakar. Beberapa pihak yang ingin mencari jenazah Aidit pun dibuat kesulitan. Usai eksekusi itu, Maijen Yasir Hadibroto melapor kepada Soeharto, di Gedung Agung, Yogyakarta. Setelah terbunuhnya Aidit, Soeharto membubarkan PKI. Pembubaran PKI dan dijadikannya partai itu terlarang, serta tewasnya 3 pentolan pimpinan PKI, mengakibatkan gelombang pembunuhan besar-besaran terhadap para pendukung dan simpatisan PKI.
Anggapan Aidit dan PKI sebagai dalang Gestapo pun terkubur dalam sumur di tengah kebun pisang.